atau kita semua boleh kembali berjumpa bersama-sama dalam doa sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto, dan menyapa dari kota Purwokerto, Jawa Tengah, akan menemani saudara selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama dengan Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabarmu hari ini? Apakah hari ini mengandung kebahagiaan, mengandung sukacita, mengandung kesenangan bersama dengan Tuhan? Apakah hari ini engkau melihat pertolongan Tuhan? Apakah hari ini engkau melihat tangannya sedang menopangmu? Apakah hari ini engkau mengalami dan menikmati Tuhan sedang menggandeng engkau dengan tangan kanannya? Selamat malam buat Ibu Yuli Nur di kota Purwokerto, dan kita akan kembali bergabung bersama-sama dengan saudaraku yang lain di seluruh Indonesia, baik melalui live streaming malam ini ataupun lewat channel YouTube kami di akun GPIS Purwokerto. GPIS Purwokerto. Channel ini akan menemani saudara-saudaraku sekalian dan akan menikmati terobosan-terobosan iman melalui firman-firman yang disampaikan oleh hambanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala perkara tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan, sebab itu yang Tuhan kehendaki di dalam kita semua. Tentu perjalanan hidup kita selama di bumi ini tidak mudah. Kita melewati badai, kita melewati lembah, kita harus naik ke puncak gunung, mendaki bukit yang terjal. Dimanapun atau apapun medan yang kita hadapi, serahkanlah kepada Tuhan. Berikanlah hidup kita untuk Tuhan, ambil alih untuk Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kita. Tuhan yang akan memimpin kita, Tuhan yang akan membawa kita kepada jalan-jalannya yang mengandung kebenaran, jalan-jalannya yang mengandung janji, jalan-jalannya yang mengandung pengharapan yang kekal. Saya percaya kehidupan orang-orang Kristen adalah kehidupan yang dipenuhi dengan bersyukur, dan bersyukur. Karena sesungguhnya kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah semua karena anugerah Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan juga dengan kemampuan kecerdasan kita, akan tetapi karena rahmat Tuhan yang diberikannya dalam hidup ini, sehingga kita boleh melihat kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh melihat tangan Tuhan berkarya di dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini. Ada amin? Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan marilah kita akan bersiap-siap, menyiapkan hatimu untuk kita menyembah bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita membawa korban ucapan syukur, kita membawa korban pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Yesus Kristus yang layak untuk disanjung tinggi dari kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus layak dipuji. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Mari masuk hadiratnya, angkat hatimu, angkat penyembahanmu hanya dengan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Bapa, Engkau melimpahi kami dengan kasih dan kesetiaan-Mu. Kami membawa hati yang menyembah, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami, Tuhan. Kami adalah umat-Mu, kami adalah hamba-hamba-Mu, Tuhan, yang Kau kasih. Dan kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Mari Tuhan, Engkau membakar hati kami dengan firman-Mu. Engkau yang membangkitkan kembali sukacita semangat kami, untuk kami dapat terus menyala-nyala di dalam Engkau. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang militan, melakukan setiap kehendak firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kuduskan dan sucikan, nyatakan seluruh isi hati-Mu, Tuhan, kepada setiap kami umat-Mu yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Biar kasih-Mu limpah-limpah dalam kami, memenuhi segenap ruangan hati kami, dan kami akan membawa berkas-berkas-Mu dari firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan. Mari katakan amin. Shalom. Shalom semuanya, selamat malam Pak Victor, selamat malam Bu Yuli. Selamat malam semuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu sungguh amat baik, dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saudaraku, ya. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan katanya kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita membaca perikop di mana Tuhan Yesus berada di tengah-tengah
keluarga yang sedang punya hajat, ya. Kalau kita merenungkan, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Tidak ada keluarga yang aman-aman saja. Ya. Hari-hari ini kita menemukan fakta bahwa tidak ada yang dikatakan bahwa setiap keluarga ada yang aman-aman saja. Ya. Setiap keluarga punya masalahnya masing-masing. Setiap keluarga punya pergumulannya masing-masing, dan setiap keluarga pasti punya masalah. Ya. Karena kita masih ada di bumi ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara bagaimana merenungkan rancangan Tuhan tentang sebuah keluarga. Jadi lembaga yang didesain oleh Tuhan itu adalah keluarga. Di mana keluarga yang pertama adalah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai sepasang suami istri, sebagai satu keluarga, saudaraku. Ya. Di mana rancangan Allah menempatkan keluarga Adam dan Hawa di sebuah taman yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya. Segala kebutuhan jasmani, makan, minum, ya, itu sudah diprepare oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih, betapa luar biasanya Tuhan itu concern dan merancang sebuah keluarga yang pada hakikatnya dirancang baik, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang ada dalam pengcoveran Tuhan, keluarga yang ada dalam perlindungan Tuhan, keluarga yang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya kan? Ketika Adam dan Hawa belum tersentuh oleh dosa, pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu, manusia yang sungguh teramat baik. Ya. Mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dan arahkan. Namun ada satu hal yang membuat manusia itu celaka. Ketika peran di dalam satu keluarga itu tidak berfungsi dengan baik. Di mana Adam sebagai suami, di mana Hawa sebagai istri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, dari kasus tersebut, dari kejadian itu, anak cucu Adam mengalami masalah besar. Jadi, tidak ada yang aman dalam sebuah keluarga ketika keluarga pertama itu sudah tercemar. Ada potensi yang sangat besar keluarga yang ada itu mengalami kemerosotan, kemunduran dari rancangan Allah. Ada ketidaknyamanan, ada ketidakamanan dalam sebuah keluarga. Setiap keluarga pasti ada masalah. Setiap keluarga pasti ada pergumulan. Setiap keluarga, saya berkata malam hari ini, pasti ada harapan. Ya. Keluarga yang punya harapan adalah keluarga di mana keluarga itu menempatkan Tuhan Yesus pada posisi yang tepat dalam keluarganya. Ya. Keluarga yang mengundang Yesus hadir di tengah-tengah kehidupannya.
Di tengah-tengah masalahnya, di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah harapannya, ya, Yesus dihadirkan, Yesus diundang untuk ikut campur turut tangan dalam menjalankan roda bahtera keluarga. Ya, setiap masalah yang terjadi dalam sebuah keluarga, jika Yesus ditempatkan di tengah-tengah keluarga itu, maka masalah itu akan selesai. Maka masalah itu menjadi beres. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, apapun pergumulan keluargamu, apapun masalah keluargamu, mari kita sama-sama mengundang Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di mana Yesus yang menjadi nomor satu dalam keluarga dan rumah tangga kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, maka keluarga kita pastinya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pastinya ada berkat Tuhan tersedia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Pastinya jika ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, pemeliharaan Tuhan itu cukup, ya. Berkat Tuhan itu melimpah untuk mencukupi kebutuhan kita. Karena kita adalah anak-anaknya yang berlindung di bawah naungan Tuhan. Di mana Tuhan menolong, memelihara, menjagai, ya, memberdayakan kehidupan keluarga kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita sama-sama membangun mezbah dalam rumah tangga keluarga kita untuk menempatkan Tuhan Yesus menjadi nomor satu dalam keluarga. Apapun masalahnya, apapun yang menjadi perselisihan dalam sebuah rumah tangga, jika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita, maka yang terjadi semuanya pasti beres. Karena kita semua tunduk pada apa kata firman Tuhan. Yesus berkata, ya, hendaklah kamu ramah satu dengan yang lain. Hendaklah kamu saling mengampuni satu dengan yang lain. Pastinya ketika Tuhan Yesus menjadi nomor satu dalam keluarga kita, maka keluarga kita penuh dengan pengampunan, ya, penuh dengan keramahan. Ya, ada yang namanya kemesraan di dalam hubungan keluarga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada komunikasi, ya, baik suami maupun istri, ya, baik seorang ayah atau ibu kepada anak-anak, baik seorang anak-anak kepada orang tuanya. Ada komunikasi yang baik jika menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga. Salah satu contoh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bacaan kita malam hari ini, di mana Yesus hadir, masalah yang ada dalam sebuah keluarga di Kana dapat diatasi. Ya. Sepertinya hal yang mustahil, ya. Ketika ada masalah, ketika ada trouble dalam acara sebuah keluarga, ya. Tapi ketika di situ ada Yesus dan melibatkan Yesus dan percaya apa yang dikatakan Yesus, maka semuanya akan menjadi beres. Dengan kata lain, mukjizat itu terjadi. Mukjizat itu nyata. Ya. Kita bertolak dari ayat yang kelima. Ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini memiliki makna bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan firman Tuhan, buatlah itu, kerjakan itu, lakukan itu, bertindaklah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya.
itu berbicara tentang ketaatan mutlak. Seringkali kita mengalami kebimbangan, keraguan, ketidakmengertian, ya, atau ketidakmautawan akan kebenaran firman Tuhan. Maka yang terjadi ketidaktaatan yang kita kerjakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Ketaatan di situ kita tahu bahwa ketaatan itu bekerja ketika ada tindakan, ada aksi, dan ada yang dikerjakan dalam kehidupan seseorang. Di mana pesan Ibu Yesus, ya, kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya, perbuatlah itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa setelah Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Jadi disediakan wadah. Wadahnya 6 tempayan, ya, tempat pembasuhan. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Perintah Yesus adalah menyuruh pelayan-pelayan itu untuk mengisi dengan air. Ya. Memang tempayan itu tempatnya air penampungan untuk pembasuhan, saudaraku yang dia. Jadi adalah hal yang wajar ketika pelayan-pelayan itu melakukannya. Karena memang tempayan itu tempat penampungan air untuk pembasuhan. Namun mereka tidak menyadari apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus memerintahkan pelayan itu untuk mengisi air dalam tempayan-tempayan itu. Nah, kita baca selanjutnya, saudaraku. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Air dalam tempayan disuruh mencedok dan disuruh membawanya kepada pemimpin pesta. Mereka melakukannya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat, ya, ketaatan seseorang dalam mengerjakan apa kata Tuhan Yesus, apa kata firman Tuhan, maka di situ mukjizat terjadi, ya. Maka di situ masalah menjadi beres. Ketika ketaatan kepada Tuhan, ketika ketaatan kepada firman Tuhan, ya, apa yang dikatakannya, perbuatlah itu. Ya. Apa kata firman Tuhan, perbuatlah itu, maka terjadilah mukjizat. Maka masalah bisa teratasi. Dan masalah tuan rumah yang kehabisan anggur teratasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perenungan apa yang dapat kita ambil dari perumpamaan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta perkawinan di Kana? Di mana sebuah keluarga, ketika ada kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga, menempatkannya di posisi yang benar, di posisi yang tepat, dan memberikan otoritas sepenuhnya untuk mengambil alih masalah dan pergumulannya, maka masalah dan pergumulan keluarga
yang sedang mengadakan pesta di kota Kana teratasi. Menjadi sebuah perenungan bagi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi pergumulanmu di tengah-tengah keluargamu hari-hari ini? Apakah tentang hubunganmu dengan pasanganmu? Apakah tentang masalah dengan anak-anakmu? Apakah tentang masalah dengan kesehatanmu? Apakah masalah dengan pekerjaanmu dan keuanganmu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluargamu, mukjizat itu pasti terjadi. Amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang menginginkan keluarganya diberkati oleh Tuhan, tapi ada banyak orang tidak mau tahu bagaimana caranya menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarganya. Ya. Orang yang menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarganya, maka ia akan sadar bahwa setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun membutuhkan Tuhan, sehingga dia dapat datang kepada Tuhan. Ya. Pertama, ia bisa berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kedua, ia dapat beribadah dengan segala ungkapan syukur. Ia mencari hadirnya Tuhan, mencari hadiratnya Tuhan, supaya Tuhan berkenan dalam hidupnya. Ia dari hari ke hari mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup itu dimulai dari perubahan paradigma, perubahan akal budi. Ya, berubahlah oleh akal budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, maka perubahan hidup akan terjadi. Perilaku kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakannya, perbuatlah itu. Apa yang difirmankannya, perbuatlah itu. Maka hidupmu akan mengalami perubahan. Ya, kau yang sakit, Tuhan bisa ubahkan menjadi sehat, pulih. Kau yang sedang berkekurangan, Tuhan bisa ubahkan hidupmu menjadi berkecukupan. Engkau yang sedang mengalami perilaku buruk, maka Tuhan akan mengubah karaktermu ketika engkau belajar seturut sejalan dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa berkata, bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langkah hidup kita dituntun oleh firman Tuhan. Pastinya firman Tuhan itu membawa kepada jalan kebenaran, kepada jalan hidup di dalam Tuhan. Dan di situ Tuhan sudah menyediakan berkat yang cukup untuk kebutuhan hidup kita. Nah, bagaimana? Apakah kita cukup hidup hanya untuk diberkati? Bukankah Tuhan punya tujuan yang lain? Ya, hidup yang berdampak bagi orang lain, saudaraku. Ya, kita tidak hanya hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi kita dapat membagi hidup kepada orang lain supaya apa? Melihat pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa berkali-kali Tuhan menolong kehidupan kita, kita bisa sampaikan kepada orang lain, ya. Berkali-kali, ya, Tuhan menguatkan kita bagaimana kita bisa memberkati orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang itu merasa bahwa kehidupannya selalu berada pada titik nol terus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Tapi kita ingat bahwa pada titik nol itu Tuhan beracara, Tuhan berkarya, Tuhan berperkara. Dalam titik nol, keluarga yang berpesta di Kana, ya, di situ justru mukjizat terjadi. Karena apa? Ada ketaatan,
ada penerimaan, ada percaya, ya. Ada tindakan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah kita mau belajar dari kasus ini? Apakah kita mau mengubah kehidupan kita? Apakah kita siap untuk diberkati oleh Tuhan? Apakah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Firman Tuhan berkata, jikalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, maka kamu akan melakukan perintah-perintahku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua membutuhkan Tuhan Yesus. Kita semua adalah orang-orang yang tahu bahwa kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kita semua tahu bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita tahu semua bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk mengenal lebih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai penopang kekuatan keluarga kita. Jadikan Tuhan Yesus pusat dalam rumah tangga kita. Maka di situ pertolongan Tuhan, ya, dari waktu ke waktu, dari setiap musim kehidupan kita, Tuhan sudah sediakan. Yang percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan malam hari ini bahwa firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang mendengar kepada firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, maka hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, pengcoveran Tuhan, dan penyediaan Tuhan. Ya, kasih dan kemurahan Tuhan diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Ya, saya berdoa untuk saudaraku dalam berkat nama Yesus. Saudara yang mendengar kepada firman Tuhan hari ini, mungkin saudara sudah berkali-kali membaca Yohanes pasal yang kedua tentang, ya, perkawinan di Kana, tapi apa yang menjadi maksud Tuhan dalam perikop itu mungkin tidak akan selalu sama. Dan malam hari ini saya percaya Tuhan memberikan roh hikmat dalam kehidupanmu. Tuhan menaruh roh yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa di balik semua masalah yang terjadi dalam kehidupanmu, ketika engkau mengundang Yesus hadir, masuk, berkuasa mengatur kehidupan keluargamu, maka mukjizat itu terjadi dan pertolongan Tuhan itu nyata, saudara alami dan saudara rasakan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pasanganmu, anak-anak, bahkan seisi rumahmu, diberkati pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang selalu baru, disediakan setiap hari, setiap pagi. Bahkan berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah kau pikirkan, diperintahkan mendatangi kehidupanmu orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya. Katakan amin, amin, amin. Hanya dekat Allahku, ya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja hidup kita tenang. Yang kita tahu dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Orang yang dicintainya diberkati pada waktu tidurnya. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom.